Lu mau kecelakaan ada loh kalau disposable worker ini di Indonesia ya. Kalau kecelakaan gimana? Terus dia bilang, ya kalau kita pakai jaket ojek bisa dapat klaim. Klaim dari mana? Klaim, kenapa sih di Jepang jarang ada pengangguran? Kalau di Jepang tuh perusahaan nggak boleh mem-PHK, itu nggak boleh loh. Kenapa sih di Jepang itu agak ribet? Kalaupun kamu mau pulang, mereka orang Jepang nggak mau kamu pulang dalam keadaan kosong. Kerjanya gitu banyak, ya? tapi bayarannya nggak nambah-nambah. Ya. Jepang aja. Kalau misal orang benar-benar pengen kabur aja dulu ke Jepang. Nah, itu kira-kira kalau dari ekonomi Jepang sekarang atau situasi market Jepang sekarang, itu tuh kira-kira apa sih yang memang kategorinya paling banyak dibutuhkan gitu, Mas? Kalau ngelihat Jepang sebagai negara dengan aging society yang tinggi sekali ya, orang tuanya banyak banget di Jepang. Yang menjanjikan kayaknya kerjaan sebagai caregiver ya, apa sih bilangnya, kaigo, caregiver atau caretaker. Jadi kerjanya ya membersamai mbah-mbah ya, nenek-nenek yang ada di Jepang itu potensial sekali. Yang kedua mungkin konstruksi, ya kalau kita bilangnya genba ya. Genba, oh ya di lapangan lah ya. Di lapangan ya, genba itu artinya lapangan ya. Jadi kerjaan-kerjaan kasar yang di lapangan itu juga butuh banyak orang asing. Dan ketiga mungkin di hospitality, hotel, restoran, gitu, kemudian kayak minimarket itu udah sekarang kaget sih waktu dulu pertama kali ke Jepang tahun 2017 tuh kayaknya convenience store masih orang Jepang lah yang jaga ya. Sekarang kayaknya di Tokyo, terutama yang di pusat-pusat kota itu udah jarang orang Jepang yang jadi. Sudah pada foreigner semua gitu ya. Bener loh. Aku ngerasain bedanya sekali, terutama setelah COVID ya. Kok sekarang dekat rumahku aja yang nggak di kota-kota banget, yang jaga aja orang asing sekarang. Tapi bener banget sih ini. Ini sering kali aku kalau di sekitar tempat aku tinggal tuh juga kebanyakan itu orang-orangnya itu udah ini sih foreigner semua. Kan? Semua sudah bisa bahasa Inggris juga kadang gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya tadi ya yang dibilang itu misalnya jadi caretaker atau kerja di lapangan, gemba gitu. Itu biasanya itu durasi itu berapa lama? Mas, apakah bisa terus sampai 10 tahun, 15 tahun atau itu ada durasinya sebenarnya? Kayaknya kalau ngelihat aturan-aturan itu, aturannya juga semakin hari semakin banyak perubahan-perubahan ya. Tapi basicnya kan kayak dulu ada namanya Jisuse sama Kensuse gitu ya. Itu yang benar-benar masih muda banget istilahnya. Jadi setahun mereka Kenshu, habis itu jadi Jisuse 2 tahun. Jadi total 3 tahun. Setelah itu mereka harus keluar dulu dari Jepang. Kembali ke Indonesia. Nanti kalau mereka lanjut itu ada prosesnya lagi. Jadi nggak bisa mereka langsung 3 tahun lanjutan gitu. Kalau dulu tuh nggak bisa ya seperti itu ya. Terus sekarang juga ada namanya special skilled worker atau Tokutegino ya. Tokutegino. Ya mungkin teman-teman juga ini kemarin sudah lumayan sering dibahas di channel kita. Mungkin kalau teman-teman yang tertarik lebih lanjut tentang Tokutegino bisa cek video-video kita sebelumnya. Ya, itu ada specialized skilled worker. Kalau ini namanya aja skilled worker. Berarti harus ada salah satu skill yang dimiliki oleh calon pekerjanya ya. Macam-macam ya, di caretaker, di hospitality, di restoran, kan itu macam-macam skillnya. Nanti ada tesnya juga. Nah, kalau udah lolos, katanya sekarang ada TG1. TG1. Tokutegino 1 lah ya. Step 1. Itu kan hal yang ini kan istilah baru ya. Tokutegino kan baru. Katanya per tahun ini nanti baru ada nih alumni TG1 karena 5 tahun dia ya. Baru ada TG2. Ya itulah. Jadi kalau kita ngelihat artinya pemerintah Jepang itu ya mau nggak mau mereka harus outsource tenaga kerja dari luar Jepang untuk mengerjakan bidang-bidang yang tidak bisa atau tidak cukup sumber dayanya dikerjakan oleh orang Jepang. Cuma kan menariknya di sini ya Mas, atau mungkin agak ironinya di sini, itu kan mereka itu di sini itu kan dalam jangka waktu tertentu ya pasti. Misalnya pemerintah Jepang itu menginginkan ada pekerja keahlian khusus atau Tokutegino dari Indonesia misalnya. Nah, cuma kan mereka di sini dalam misalnya visa tadi yang Kensuse itu 2 tahun harus pulang. Kalau mungkin kalau Tokutegino itu kalau yang aku nggak salah
ingat itu ada durasi berapa tahun, 5 tahun atau 5 berapa tahun ya kalau sih nggak kayaknya. salah. Ya ini berarti kalau dikaitin sama yang tadi di Indonesia itu sebagai gig worker itu pekerja lepas atau tadi bilangnya disposable workers. Apa bedanya sama disposable worker di Jepang? Yang membedakan tentunya kalau di Jepang, kalau kita sudah punya visa pekerja yang tadi itu ya, itu tidak kita bekerjanya bukan ya, namanya pekerja itu ada apa namanya, ada returnnya ya, maksudnya ada apa namanya kalau kita bilangnya turnovernya. Namanya employment pasti ada turnovernya, tapi itu bukan disposable. Kenapa? Karena di Jepang itu mereka nggak mau loh kamu kerja tapi kamu nggak belajar apa-apa. Oh berarti mereka juga ini ya, juga apa, memperhatikan ini kayak apa skillnya pekerja mereka. Ya idealnya itu seperti itu sih. Gimana gitu ya. Kan namanya Kensuke tadi kan harapannya setelah magang dia punya keahlian khusus gitu. Skill worker juga sama, mereka juga katanya sih kalau mau TG2 nanti harus ada tes-tesnya lagi, misalnya minimal N3 atau N2. Artinya kan kalau tukang ojek online tadi disposable worker kan mereka nggak belajar apapun, mereka cuman nyetir dari poin A ke poin B, tidak ada proses belajar di situ. Ya mau belajar sendiri atau belajar dari perusahaan. Terus kemudian yang bedanya lagi adalah asuransi, ya kan? Benefit-benefit lainnya itu di Jepang ada gitu kan. Kalau di disposable ya belum tentu. Lu mau kecelakaan ada loh kalau disposable worker di Indonesia ya. Kalau kecelakaan gimana? Terus dia bilang, ya kalau kita pakai jaket ojek bisa dapat klaim. Klaim dari mana? Klaim asuransi. Iya asuransi apa? Nggak tahu kan? Oh berarti nggak jelas ya. Nah kalau kita kerja di Jepang nih, kalau kita kecelakaan kerja pas di Genba kecelakaan, ya berarti kan perusahaan itu yang asuransi bayar apa itu yang akan asuransi itu kan. Yang nge-cover bakal itu lah ya. Kalau ke dokter gigi pakai asuransi yang dari pemerintah. NHI gitu. Ya kan itu kejelasannya antara bedanya. Jadi kalau di Jepang bukan disposable tapi lebih ke turnover employment-nya aja gitu. Jadi emang akan selalu berganti. Ya harapannya nih yang TG1 naik TG2 atau ntar kalau udah punya ijazah 1 bisa masuk visa engineer misalnya. Engineer bisa masuk permanent resident. Nah, itu ada jenjang karirnya ya, lah dan ya, jenjang kehidupan di Jepangnya lebih ada arahnya gitu loh. TG1 Kensuke nggak boleh bawa keluarga, TG1 nggak boleh, TG2 ternyata udah boleh mengundang dependen datang ke sini gitu. Tapi kan kalau tadi bilangnya berarti kan kalau yang aku bisa simpulin ya dari pernyataannya Mas Eko barusan, kan berarti kalau kita pengen stay lama, kalau misalnya jadi TG2 gitu kan butuh skill tambahan. Butuh skill tambahan, kita harus juga belajar sesuatu yang baru lah dibanding mungkin kayak di samping skill utama kita. Nah kalau misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya kita harus belajar skill baru gitu, itu kalau aku ya pengalamanku yang di Jepang, misal aku biasanya role kerjaanku misalnya A, tapi ternyata aku punya skill yang lain B, sedangkan dan karena aku punya skill B, aku disuruh ngerjain kerjaan C juga gitu loh. Nah ini kan ada beberapa orang bilang ini responsibility tambah lebih bagus, tapi ini ada yang bilang juga ini tuh negatif karena aku dapat workload yang lebih banyak daripada yang lain. Kalau menurut Mas Eko kayak gitu gimana? Kalau di Jepang itu semua orang harus belajar jadi generalis sebelum jadi spesialis. Oke, berarti penting untuk jadi generalis. Karena kalau kita ngeliatin ya, ini mahasiswa, kenapa sih di Jepang jarang ada pengangguran? Karena di Jepang itu 90% lebih mahasiswa sebelum lulus S1 atau S2 sebelum wisuda mereka udah keterima kerja duluan. Kenapa? Karena ya kayak gitu. Ketika kerja itu nol skillnya kan, tapi terus mereka ada on the job training. Mereka belajar jadi di divisi sales, divisi marketing, divisi anggaran, divisi macam-macam, produksi segala macam sampai bertahun-tahun mereka nanti akan keliling semua divisi. Baru setelah 10-15 tahun mereka akhirnya mana yang kamu pengen jadi spesialisnya. Ya artinya ya tapi kalau di Jepang kan nambah kerjaan jadi nambah juga dong, harapannya nambah penghasilan juga begitu kan. Jadi bukan terus kalau di Indonesia kan kalau kamu bisa sesuatu jangan dikasih tahu orang deh. Oh ya benar disimpan diri aja. Mending disimpan sendiri aja gitu. Nanti kerjaan tambah banyak. Kerjaan tambah banyak tapi bayarannya nggak nambah-nambah. Ya gitu kan. Kalau di Jepang bukan masalah bayaran sih tapi lebih ke itu dia juga responsibility tanggung jawabnya perusahaannya ya. Biar orang nggak stuck di satu
titik aja. Oke, paham. Oke, ini kan berarti untuk yang di Jepang ya, kalau yang stay lama di Jepang. Tapi ada beberapa kan yang nggak semua itu seberuntung itu. Kan pasti nggak semua juga bisa jadi TG2. Pasti ada, kita harus bersaing juga kan ya Mas. Nah, kalau yang dari secara persentase, itu berapa persen sih yang kemungkinan kita bisa jadi TG2? Sebenarnya, berapa ya persentasenya ya? Roughly by number mungkin gitu. Nggak tahu sih ya, kalau exact numbernya nggak tahu ya. Tapi karena orang tuh mau stay di Jepang atau tidak itu alasannya tuh macam-macam ya. Kadang-kadang bukan masalah perusahaannya sih. Kenapa? Karena di Jepang itu kan dia nggak ada tuh sistem PHK ya. Kalau di Indonesia kan, kalau di Jepang tuh perusahaan nggak boleh mem-PHK, itu nggak boleh loh. Nggak boleh atau kalau tidak? Selama masih ada kontraknya itu nggak boleh di PHK di tengah-tengah itu nggak boleh. Oke. Nggak ada. Makanya teman-teman kita orang Jepang tuh ketika mereka mau kerja apa ambil, itu udah seumur hidup dia bakalan kerja di situ. Nggak ada ceritanya orang Jepang tuh kutu loncat dari A ke B tuh nggak ada. Kalau dari situ terus. Soalnya ini aku ada temen ya kemarin itu beberapa tahun yang lalu, itu dia di layoff loh Mas itu. Katanya satu departemennya hilang atau gimana gitu, kayaknya di layoff gitu. Jadi nggak tahu ya apakah itu tergantung sektornya atau tergantung gimana? Apa gitu? Perusahaan Jepang atau perusahaan internasional? Perusahaan Jepang. Macam-macam. Tapi bukan ini, mungkin bukan yang bidang Tokutei Gino ya, mungkin bidang yang lain, mungkin yang Jinkoku atau apa gitu ya. Itu juga bisa ya, misalnya kayak COVID kemarin banyak sih layoff ya, pas COVID terutama itu memang banyak nggak ada produksinya lebih tepatnya, jadi ini nggak bisa dipertahankan lagi gitu. Tapi ada juga satu lagi tuh namanya hakeng ya, outsourcing. Itu yang juga lagi musim sekarang ini ya. Outsourcing itu juga lagi banyak, tapi tergantung visanya juga sih ya. Nggak semua visa bisa ke arah outsourcing itu ya. Aku tahu beberapa teman yang akhirnya memutuskan nggak outsourcing aja, dia lebih santai gitu. Karena di Jepang itu kan, kenapa sih di Jepang itu agak ribet gitu ya kalau bilang. Karena orang itu tidak boleh dikontrak lebih dari 5 tahun di pekerjaan yang sama. Oh itu kalau kontrak ya. Jadi nggak boleh, jadi harus diperbarui kontraknya. Sama kayak aku dosen juga, nggak boleh nih aku misalnya dosen nih, aku asisten profesor gitu misalnya ya. Aku nggak boleh 5 tahun di tempat yang sama sebagai asisten profesor. Kalaupun mau jadi asisten profesor, berarti kontraknya selesai dulu nih, terus diperbarui. Saat yang tadinya kontrak 5 tahun jadi asisten profesor, tenure track gitu. Nah kayak gitu boleh. Oke. Nah kayak tadi di Jepang berapa persennya nggak tahu juga sih, karena yang datang makin banyak, yang pulang juga nggak tahu nih seberapa banyak ya. Biasanya sih yang pulang itu teman-teman yang pengen punya bisnis sendiri. Oke. Jadi udah ada plan, maksudnya udah mau kemana gitu ya. Pengen jadi peternak misalnya di Indonesia. Atau banyak juga yang pengen akhirnya mendirikan LPK di Indonesia dengan pengalamannya kerja di sini. Jadi agen gitu. Agen ya. Oh, bukan ini ya, bukan misalnya di sini kan. Kalau kemarin itu kan misalnya kita di Jepang, misalnya jadi Tokutei Gino gitu di Gemba atau mungkin Kaigo gitu ya. Nah, itu berarti di Indonesia kan tadi milihnya jadi LPK ya, bukan jadi di bidang yang sama gitu loh. Iya, enggak. Berarti itu skillnya nggak bisa dipakai dong di Indonesia. Tapi kalau mungkin skill utamanya bukan gitu. skill utamanya, tapi lebih ke skill pengetahuan tentang Jepangnya kali ya. Ada loh perusahaan-perusahaan yang udah aku bikin aja bisnis perusahaan di Indonesia LPK, nanti kirimnya ke perusahaanku gitu. Itu ada beberapa orang yang akhirnya nggak meneruskan skillnya, tapi menggunakan kumulatif knowledge-nya itu untuk untuk mengundang orang pergi ke Jepang. Oke. Berarti rata-rata orang-orang yang udah pernah kerja sebelumnya. Berarti ini ya, kalau yang tadi bilang mungkin ada beberapa skill itu yang nggak transferable. Dan mereka lebih memutuskan untuk gimana caranya skill relation mereka yang dengan yang di Jepang itu mereka manfaatkan sebagai jadi salah satunya sebagai jadi LPK gitu ya. Dibandingkan negara lain ya, menurutku yang kerja di Jepang itu masih lebih bagus. Kenapa? Kalau kita ngelihat nih, kalau yang kerja TKI atau TKW di Arab, di Taiwan, di Malaysia, kan rata-rata domestic worker itu sama kerjaan ya udah kerja gitu aja kan. Kalau di Jepang itu kan enggak kan, mereka skilled worker, harus tahu skillnya apa gitu. Artinya
mereka kalaupun kamu mau pulang, orang Jepang nggak mau kamu pulang dalam keadaan kosong. Oke, betul, pasti lah, Itu kan, pasti logikanya pasti perkara gitu ya. nanti itu transferable atau enggak di negara kamu. Nah, orang Jepangnya kan nggak tahu tuh, makanya akhirnya banyak yang akhirnya ya udahlah balik lagi ke Jepang aja. Oke, balik lagi setelah setahun atau 2 tahun di Indonesia itu ya banyak jadi gitu kalau ya. berapa prestasinya nggak tahu karena ada yang udah pulang setahun 2 tahun balik lagi ke Jepang. Oke. Berarti kayak ini ya. Ada beberapa kasus kalau misalnya ini yang bisa aku simpulin ya mungkin. Berarti kan tadi pertamanya mereka di Jepang. Iya. Terus mereka pulang ke Indonesia. Mereka berharap buka LPK. Iya. Misalnya buka LPK. Tapi ternyata nggak jalan nih LPK-nya gitu. Kalau LPK mungkin bukan nggak jalan, mungkin kayak tadi jadi peternak misalnya, jadi pengusaha. Terus atau yang kemudian ada yang di sini Kensuse pemagang, kemudian ke Indonesia mereka kuliah S1, lulus S1, karena aku sekarang udah S1 nih, punya pengalaman jadi pemagang S1, aku mau daftar sebagai engineer deh. Itu kayak gitu banyak sekali gitu. Oke, berarti untuk yang tadi bukan yang LPK ya, mungkin kalau di Indonesia dia kerja sebagai engineer atau apa, ternyata lebih enak di Jepang atau mungkin emang lebih enak di Jepang enggak sih sebetulnya? Emang ya, kalau emang lebih enak di Jepang ya. Dan mereka ini ya justru karena memang merasa lebih enak di Jepang, terus mereka balik ke Jepang dan lagi. Dan mereka udah punya skillnya juga kan sebetulnya kan, skill bahasa terutama ya. Iya. Ya kan sayang sekali kalau skill bahasa Jepang misalnya udah level N3 ke atas nggak dipakai di Indonesia, ya mau buat apa gitu kan? Iya. Ini ya di Indonesia ya susah juga ya, apalagi katanya sekarang habis banyak PHK besar-besaran katanya di Indonesia. Aku juga nggak tahu sih apakah itu bener atau enggak ya. Tapi yang jelas di Jepang apakah nyaman? Ya nyaman aja sih. Yang pasti ada duitnya lah gitu. Kalau nyaman gak nyaman itu kan tergantung orangnya masing-masing ya, dan tergantung kerjanya. Tapi ada atau nggak ada duitnya ada. Minimal itulah. Minimalnya ya. ada duitnya ada gitulah ya. Oke. Sekarang kalau nyaman tapi nggak ada duitnya, buat apa juga gitu kan? Ya? Ngapain juga? Oke, paham. Nah, terus kalau misalnya tadi ya ke Jepang gitu kan itu kalau bisa, misalnya tadi udah punya minimal skill bahasa Jepang, udah bisa ke Jepang, oke lah kalau yang bisa kayak gitu mungkin duit ada dan nyaman juga mungkin ada ya. Tapi kalau yang nggak bisa, kalau misalnya ternyata kan juga mau ke Jepang pun sekarang nggak gampang ya. Harus bersaing sama banyak orang juga. Nah, kalau yang untuk mayoritas orang itu, kebanyakan orang gitu, kan mereka mau nggak bisa semua ke Jepang lagi. Terus solusi yang buat mereka tuh apa, Mas? Wah, ini berat juga ya. Kalau saranku sih ya, ketika pulang ke Indonesia, misalnya punya tabungan sedikit atau banyak ya, itu dipakai untuk upgrade diri sih. Upgrade ini ya leher ke atas lah ya. Iya, betul. Terutama kalau yang datang ke Jepang dulu masih belum kuliah, kalau bisa balik ke Indonesia kuliah sih. Oke. Kan sekarang kuliah di Indonesia juga udah banyak ya yang tidak peduli umur ya untuk S1 ya. Dan ambil kuliah yang memang kamu sukain apa gitu kan ya. Setelah itu level up-nya kembali ke Jepang udah bukan lagi sebagai tenaga kasar, tapi bisa masuk sebagai engineer misalnya. Oke. Atau sebagai interpreter. Oke, kalau skill bahasanya bagus ya. Betul ya. Kan orang macam-macam ya. Jadi tour guide di Jepang. Gitu. Katanya sekarang juga ada supir Indonesia juga udah ada kan sebenarnya. Nah, sekarang pekerjaan yang bisa dikerjakan tuh semakin lebar gitu, range-nya. Dari yang mulai kasar banget sampai yang kantoran banget ada. Asalkan emang kita secara kualifikasi memenuhi gitu. Oke. Berarti kuncinya itu ya teman-teman. Kalau misal kita tahu di Indonesia juga ekonomi kurang bagus. Tapi kalau kita pengen lebih sukses ke depannya atau kita pengen misalnya sebelumnya kita punya TG terus mau jadi engineer, mungkin kita harus investasi leher ke atas. Ini investasi baru jalan ya kayaknya. Gitu ya. Tapi makin banyak yang ikutan adalah sekarang ada banyak kampus di Indonesia. Saya sebutin aja langsung sebenarnya. Univ terbuka. Oke. Ada juga BINUS online. Ada
Universitas Siber Muhammadiyah. Oke. Itu beberapa kampus ini menawarkan distance learning, full distance learning. Kuliah online berarti? Kuliah online. Oke. Ijazahnya sama S1 juga, setara. Nah ini yang mulai banyak dipakai sama rekan-rekan yang memang punya waktu untuk kuliah gitu ya. Kuliah gitu. Oke. Dan sejarah, misalnya itu... misalnya kita nggak bisa ke Jepang pun ya, misalnya nggak bisa ke Jepang pun, itu sertifikat juga diakui ya berarti ijazahnya, untuk di Indonesia kemarin gitu ya? ada wisudanya di mana, di Balai Indonesia. Oke. Mungkin alternatif juga ya bisa. Iya, alternatif. Artinya kan, kalau sekarang tuh ya karena aku kerjanya di akademik, aku sangat mendukung sekali orang-orang yang bekerja terus mau update diri pakai akademik, itu sekarang udah bisa tanpa harus pulang ke Indonesia. Gitu. Bisa jadi salah satu pilihan ya. Ya perkara nanti apakah itu ijazah bisa dipakai buat yang lain-lainnya, itu bisa dikomunikasikan. Tapi yang paling enggak, ya gitu tadi kan, kita punya kantongin dulu senjatanya gitu kan. Skillnya dulu yang penting kita dapat. Entah gimana cara kita menggunakan skillnya nanti, itu urusan nanti lah, bisa dikomunikasikan dengan di kemudian hari gitulah. Ya. Oke, paham. Oke, mungkin kita udah ngomong lumayan banyak Mas ini hari ini. Makasih banget Mas hari ini udah mau datang. Ya teman-teman, mungkin kalau nanti ada pertanyaan yang lebih lanjut lagi tentang digital ekonomi atau tentang skill-skill yang orang dari yang dulu di Jepang terus mau pulang ke Indonesia, atau mungkin tentang gimana cara mengimprove skill, mungkin bisa tulis komentar di bawah atau bisa kontak ke Mas Eko secara langsung lewat LinkedIn-nya atau apa nanti. Oke. Mungkin cukup gitu dulu aja. Sampai jumpa di podcast Bad Street Japan yang selanjutnya.